Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami sehat, semoga yang di sana senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Di kelas 10C yang baru karena habis reshuffle kabinet. Ini kita lagi membahas tentang pernikahan. Wejangan nikah tapi ringkas. Wejangan itu nasihat ya, nasihat untuk pengantin baru, nasihat untuk calon pengantin. Ini depan saya. Ini depan saya, dan nasihat untuk pengantin lama saya, berarti menasihati saya sendiri. Ini terinspirasi dari saya tadi pagi itu lihat storynya kakak Ulia yang baru menikah berapa minggu, 2 mingguan yang lalu ya, atau 3 mingguan. Belum sempat bikin wejangannya. Kemarin ada, tahun lalu ada ustadz yang menikah juga sepasang, saya bikin wejangannya. Bukan berarti saya udah pinter, udah aman rumah tangganya, enggak. Tapi ini kita bener-bener kita sama-sama belajar gitu loh. Barangkali juga bisa terinspirasi sayanya, istri saya dan yang lain juga gitu. Saling mengingatkan, saling iling pangiling. Tadi tuh saya melihat itu sweet banget lah ya. Foto tuh kakak Ulianya. Fotonya di kayak kebun binatang apa gitu. Ada burung, kayak apkori gitu tuh. Ada burung, ada terus foto, terus kakak Ulianya itu di dalam kayak kerangkeng gede gitu tuh. Aku di penjara atau apa gitu pokoknya ya. Itu ada captionnya lah. Ya intinya masih sweet-sweetan. Sweet-sweetan bukan sweet-sweet tapi ya, masih manis-manisan ya. Ibarat kata kalau pengantin baru itu, kau juga ini yang kameramannya. Kau umur 15 ya? Ntar lagi 5 tahun lagi pas 20. Jangan tua-tua. Jangan tua-tua. Kan kalau saya nggak salah kan Imam Ali umur 21, Bunda Fatimah umur 15 menikahnya. Kalau bapak saya umur 22-an kalau nggak salah menikah. Ibu saya umur 16, almarhumah ibu saya umur 16 menikah. Sehingga kalau menikahnya muda itu nanti kayak kakak adik dengan anaknya itu adik. Karena tidak terpaut cukup banyak ya, hanya belasan tahun. Oke, masih sweet-sweetan dan sebagainya lah ya. Ya saya mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah dari dunia sampai surga, amin. Yang jadi titik poinnya, nasihatnya itu adalah bahwa untuk menjaga ikatan pernikahan itu saya kira lebih sulit daripada menjalani nikah itu sendiri. Maksudnya memulainya insya Allah lebih gampang. Setelah akdu nikah, qabilun nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur, oke beres. Surga neraka istri di tangan atau di pundak suami, udah beres. Tapi menjalani itu memang kalau tipe-tipe nikah itu macam-macam ya. Tapi secara umum ini tidak bicara halal haram dulu, itu nanti panjang banget nanti karena kita ceritanya singkat. Secara umum nikah itu kebagi dua kalau bagi saya. Ada yang menikahi untuk mencintai, ada yang mencintai baru menikahi. Baru tahu kayaknya ya. Ya enggak? Menikahi untuk mencintai itu saya nikah dulu ikhlas lillahi ta'ala, tapi belum ada cinta. Cinta baru saya pupuk, baru istri saya pupuk, baru kita merasakan bersama, kita belajar bareng-bareng mengarungi samudra kehidupan dalam bahtera rumah tangga bareng-bareng. Ya dengan adanya suka duka itu akhirnya muncul perasaan suka, perasaan iba, rasa kasihan gitu. Dan itu prosesnya kadang singkat, kadang lama, kadang juga berhasil gitu. Ya semoga semuanya berhasil ya mengalaminya, amin. Barangkali dirimu ada proses yang seperti itu, menikahi baru kemudian mencintai. Atau proses yang kedua yang ini lebih gampang. Aku mencintaimu lalu aku menikahimu. Itu yang rata-rata kebanyakan orang itu begitu. Itu lebih gampang. Lepas dari mencintai untuk menikahi atau menikahi kemudian mencintai, maka pasangan suami istri itu harus istiqomah menjaga bukan rasa cinta sebenarnya. Karena rasa cinta itu fluktuatif. Ya nggak masalah, naik turun itu nggak jadi soal. Tapi yang penting istiqomah serius benar-benar untuk menjaga mitsaqon ghalidhon ini, ikatan yang suci ini.
bahwa engkau kunikahi karena amanah Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa engkau jadi jodohku, begitu misalnya. Istrinya juga harus berpendapat begitu. Sejelek-jeleknya suamiku karena sudah kan yang ku cintai, yang ganteng, yang soleh, yang hafid Quran, yang ustadz dan kawan-kawannya itu emang ku cintai dalam hati, tapi kok nggak ngelamar gitu. Kasarnya begitu Aura. Ternyata ada yang ngelamar pemuda yang biasa saja ya, tapi tetap harus soleh ya. Tapi biasa, ilmunya biasa, akhlaknya ya nggak baik-baik amat. Ya baik, tapi kadang ada buruknya. Ganteng ya nggak ganteng-ganteng amat, yang penting nggak jelek. Tapi kalau udah jelek, ya semoga kakak ya, amin. Tapi ya biasalah. Maka yang dilihat itu bukan fisiknya lagi kemudian, tapi kesungguhan si calonmu itu nanti. Ketika mau menghitbahmu, oh berarti yang menghitbah saya berarti itu yang serius memikirkan dunia akhirat saya. Maka terima sepenuh hati sebagai imammu. Lah, seiring dengan perjalanan waktu kan kalau pengantin baru kan itu ibarat kata tai rasa coklat. Tapi coklat bukan rasa tai, gitu misalnya. Kalau tai pun rasa coklat. Bau entut pun rasanya wangi, gitu. Rasanya wangi. Tapi kalau udah pengantin tua, kalau pengantin baru itu kan istrinya kesandung. Waduh, kayak dunia kayak kiamat begitu tuh. Bingung yang ditolong mananya gitu akhirnya. Bingung begini dikasih peralatan yang mantap sekali. Padahal sekedar kesandung, berdarah sedikit, kemudian jangan sampai ada apa-apa dengan istriku begitu. Tapi kalau udah seumuran dengan saya begini, udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan belasan tahun. Ustaz Felix Xiao itu dengan Alila berapa? 16 tahun apa 15 tahun begitu. Dan beliau juga sempat bikin konten ya ini. Wajar nggak sih kalau suami selingkuh? Au kama qala Rasulullah au kama qala Ustaz Felix Xiao ya. Maksudnya beliau vlog berdua sama istrinya dan membahas terkait bagaimana cara membumikan cinta agar terus ada, gitu. Cara terus menumbuhkan benih-benih cinta itu begitu. Sehingga tidak sampai jatuh, nggak sampai pupus habis. Ya itu memang harus. Kalau bagi saya menikahimu berarti saya siap menanggung surga akhirat, surga nerakamu. Maka ya namanya kehidupan rumah tangga ada suka duka, ada cekcok, ada apa, wajar lah itu bumbu rumah tangga. Ibarat kata sayur asem, kalau nggak dikasih asem ya nggak enak. Kalau hanya manis saja kan namanya bukan sayur asem tapi sayur manis. Justru namanya sayur asem dikasih asem tapi akan menjadi enak. Sama dengan rumah tangga itu. Kadang ada bertengkar, kadang ini. Jadi kalau bertengkar itu, kalau dia damai itu cintanya makin tumbuh. Artinya kan kangen ya situlah ya, kangen pelukan dan kawan-kawannya. Tapi kalau tiap hari itu damai terus, itu kayak nggak ada kangennya. Kenapa? Yo begini nih kan. Ya dibikinin kopi, yo kemudian salim, ya damai terus. Maka ya kurang enak. Jadi ada, katakan seminggu sekali ada tengkar tuh. Maka setelah itu kalau udah mereda, kemudian saling maaf-maafan, maka itu akan menjadikan makin mencintai. Aku tuh sebenarnya kangen deh, tapi berhubung lagi marah dia, aku gengsi gitu kan. udah reda, ya itu akhirnya makin dahsyat sekali. Ibarat orang yang nggak pernah ketemu, ya emang serumah, tapi kalau nggak nyapa kan sama kayak nggak ketemu gitu tuh. Tapi kan dalam Islam dibatasi maksimal 3 hari. Jadi orang nggak menyapa itu maksimal 3 hari. Kalau di atas 3 hari itu sudah dosanya besar banget. Sehingga 3 hari itu harus ada salah satu yang mengalah. Ya itu salah satu. Sehingga nanti bagi pengantin yang tua harus sering mengalah, harus mengembalikan kepada Gusti Allah, harus memahami visi pernikahannya. Engkau kuambil karena dengan nama Allah gitu. Kalau udah seusia 5, 6, 7 tahun setelah menikah itu, kalau kesandung, dek matamu nggak lihat gitu akhirnya gitu. Tapi kan kemudian harus lebih dikecilkan volumenya, dan kemudian kita harus benar-benar menjaga agar ya ini langgeng. Ini bagi pengantin muda begitu, bagi pengantin tua kayak saya ya harus udah ada pak gurunya ya, bisa terobi ya. Oh bukan, sudah kitanya harus serius untuk memupuk rasa cinta.
Seiring dengan berjalannya waktu, semakin tua usia pernikahan, maka hendaknya, harusnya cinta itu semakin tumbuh. Dan bagi calon pengantin, ada Zara, ada Fama, ada Aura, ada apalah, ada Olivia, ada kameramen, ibu kameramen. Sejak umur 15-77 tadi malam atau beberapa malam kemarin itu di Yuk Ngaji ya, silakan di subscribe. Kalau saya enggak usah ya Kak Popo, karena saya bukan orang penting. Di Yuk Ngaji itu beberapa ustadz-ustadznya itu mengatakan penting nggak sih atau boleh nggak sih membicarakan pernikahan ketika umur remaja, umur 15 tahun. Ya singkatnya ya penting, karena ibarat kata mau bertanding itu kan harus disiapkan dulu. Bertandingnya emang setahun, memang 1 jam atau setengah jam katakan, tapi kan menyiapkannya kan butuh berhari-hari, butuh skill yang mumpuni, yang luar biasa. Yang disiapkan nggak hanya fisik, kalau fisik nggak usah disiapkan. Laki-laki sudah balik keluar mani aman, sudah bisa menghasilkan anak, inilah gitu kasarannya. Itu omongan kasar ini. Perempuan sudah head, kemudian rahimnya subur, ya nggak usah disiapkan lagi. Insya Allah ya sudah bisa punya anak gitu tuh, biiznillah ketika menjalani sebab kausalitasnya. Tapi yang wajib disiapkan itu gimana fikihnya, bagaimana kesiapan mentalnya, bagaimana agar kalau punya anak itu tidak apa itu baby blue, apa sih? Yang sindrom itu tuh baby blues. Anaknya rewel, terus ibunya stres. Anaknya rewel, bapaknya stres. Kemudian kalau anaknya rewel, akhirnya yang awalnya ibunya itu mencintai banget bapaknya, karena anaknya ada, akhirnya terbagi. Yang harusnya menyiapkan kopi jadi nyuci popok. Kan ini kan, loh dek kau gak cinta aku lagi. Bukan gak cinta istrimu itu, tapi emang ada sesuatu yang lebih penting dari dirimu, kasarnya gitu, yaitu buah hatinya. Mau memilih untuk melayani dirimu suami atau anaknya ini diemong dengan bener-bener. Ya tentu bagi suami yang dewasa ya gak apa-apa lah, aku ngalah, yang penting anakku baik, sehat, gak umbelen, gak jorok begitu lah ya, tidak jatuh ke sungai, tidak dimandikan gitu. Bahkan seorang istri itu yang lebih hebat itu begini, lebih memilih saya nggak mandi tapi anak saya mandi dulu, lebih memilih saya nggak pakai bedak, tidak pakai minyak wangi, tapi anak saya yang penting wangi, begitu. Jadi kalau udah begitu, ini dirimu ini ilmu pelajaran itu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Di situ disapa. Dadah. Terima kasih ya. Semoga panjang umur, sehat selalu dan dapat jodoh dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.